wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sinta Haji Awal dengan NPM 0227241194 dari mahasiswa Unhair Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Nah, pada materi kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Coba teman-teman bayangkan sebuah masa depan di mana keuangan tidak hanya tentang angka dan keuntungan semata, tetapi juga tentang keadilan, keberkahan, dan keberlanjutan di Indonesia. Bank Indonesia berperan sebagai pilar utama yang menggerakkan perubahan besar ini. Dengan berbagai inisiatif strategis, mereka bertekad mendorong pertumbuhan perbankan syariah yang tidak hanya kuat tetapi juga mampu mengubah wajah ekonomi nasional. Inilah kisah tentang bagaimana langkah berani dari Bank Indonesia membuka jalan menuju masa depan keuangan yang lebih adil dan berdaya saing. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan, yaitu yang pertama, pendahuluan. Dalam era ekonomi yang semakin berkembang dan kompetitif saat ini, Indonesia menghadap peluang besar untuk memperkuat posisi sebagai pusat keuangan syariah di dunia. Bank Indonesia sebagai otoritas utama dalam pengelolaan sistem keuangan nasional tidak hanya menjalankan tugas sebagai regulator tetapi juga sebagai agen inovasi dan penggerak utama dalam mempercepat pertumbuhan industri perbankan syariah. Mulai berbagai inisiatif strategis yang berorientasi pada keberlanjutan, inklusi, dan kemajuan teknologi, BI berkomitmen untuk membangun ekosistem keuangan syariah yang kokoh dan mampu bersaing secara global. Langkah-langkah tersebut meliputi penyempurnaan regulasi yang mendukung inovasi produk dan layanan berbasis syariah, pengembangan infrastruktur digital yang memudahkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, serta peningkatan literasi dan edukasi keuangan syariah kepada masyarakat luas. Tidak hanya itu, BI juga aktif mendorong kolaborasi dan berbagai lembaga keuangan, pemerintah, dan pelaku industri untuk menciptakan sinergi yang mampu mempercepat pertumbuhan dan memperluas jangkauan layanan keuangan syariah di seluruh pelosok Indonesia. Inisiatif ini tidak hanya sekedar upaya untuk meningkatkan volume aset dan jumlah nasabah, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan melalui inovasi teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan regulasi. Bank Indonesia bertekad menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah yang unggul dan berdaya saing tinggi di tingkat internasional. Perjalanan ini tentu tidak mudah, namun semangat dan visi besar dan Bank Indonesia untuk mewujudkan ekonomi syariah yang maju, inklusif, dan keberlanjutan terus menjadi pendorong utama. Melalui langkah-langkah nyata dan komitmen yang kuat, kita semua dapat berperan serta dalam mendukung pertumbuhan perbankan syariah yang mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah, adil, dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu definisi perbankan syariah. Bank Indonesia atau BI memainkan peran krusial dalam mendorong pertumbuhan dan mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Melalui berbagai inisiatif strategis, BI berupaya menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perbankan syariah untuk berkembang pesat dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Inisiatif ini meliputi penyempurnaan regulasi. BI secara aktif menyempurnakan regulasi perbankan syariah agar lebih adaptif terhadap perbankan zaman dan mendukung inovasi produk dan layanan. Pengembangan infrastruktur. BI berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur, teknologi, dan sistem pembayaran yang mendukung operasional perbankan syariah yang efisien dan modern. Peningkatan literasi. BI gencar melakukan edukasi dan sosialisasi tentang perbankan syariah kepada masyarakat luas untuk meningkatkan pemahaman dan minat.
terhadap produk dan layanan syariah. Dukungan UMKM, BI memberikan dukungan khusus kepada UMKM syariah melalui program pembiayaan dan pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan akses mereka terhadap modal dan pasar. Visi Bank Indonesia. Dengan inisiatif ini, Bank Indonesia memiliki visi untuk menjadikan perbankan syariah sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional yang kuat, stabil, dan berdaya saing, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan keadilan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga yaitu regulasi Bank Indonesia. Dalam rangka mendukung pertumbuhan pesat perbankan syariah, Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi yang menjadi fondasi utama pengembangan industri ini. Regulasi ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, inovatif, dan berkelanjutan sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kebijakan dan regulasi utama yang dukung perbankan syariah. Peraturan Bank Indonesia atau BPI tentang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menetapkan ketentuan operasional, modal, minuman, dan tata kelola yang harus dipenuhi banyak syariah agar tetap sehat dan kompetitif. Peraturan Dewan Nasional Ekonomi Syariah atau DNE dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS mengatur mekanisme pengawasan dan pinjam kepatuhan syariah dalam seluruh aktivitas perbankan syariah, memastikan bahwa semua produk dan layanan sesuai dengan prinsip agama. Regulasi tentang produk dan akad syariah mengatur standar dan prosedur akad atau perjanjian seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, hijrah, dan lainnya agar operasional berjalan sesuai syariah dan transparan. Peraturan terkait pengembangan infrastruktur digital dan teknologi finansial atau fintech mendukung inovasi teknologi dan sektor perbankan syariah untuk meningkatkan akses dan efisiensi layanan, termasuk regulasi fintech syariah yang memudahkan transaksi dan keuangan inklusif. Kebijakan pengembangan literasi dan edukasi. Keuangan syariah mengatur program edukasi dan sosialisasi agar masyarakat memahami manfaat dan prinsip perbankan syariah serta meningkatkan kepercayaan terhadap produk syariah. Tujuan regulasi ini mengoptimalkan pertumbuhan perbankan syariah dengan menjaga stabilitas, inovasi, dan kepercayaan masyarakat. Selain itu, regulasi ini juga bertujuan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia, sekaligus mendorong inklusivitas keuangan dan pemerataan manfaat ekonomi secara adil dan berkelanjutan. Yang keempat yaitu inisiatif pemasaran untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah, edukasi dan sosialisasi intensif. Tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip manfaat dan keunggulan perbankan syariah. Strategi mengembangkan produk tabungan pembiayaan dan investasi syariah yang inovatif, mudah diakses, dan memberikan imbal hasil yang menarik. Memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan produk dan layanan yang lebih efisien, personal, dan sesuai dengan gaya hidup generasi muda. Menjalani kementerian dengan digital lainnya untuk memperluas jangkauan produk dan layanan syariah. Kampanye branding yang kuat dan konsisten. Tujuan membangun citra positif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Strategi mengembangkan kampanye branding yang menanamkan nilai-nilai etika, keadilan, dan keberkahan yang menjadi ciri khas perbankan syariah. Manfaatkan dan tokoh publik yang memiliki reputasi baik dan pemahaman tentang perbankan syariah untuk menjadi brand ambassador. Menyelenggarakan event dan program CSR yang berdampak positif bagi masyarakat dan memperkuat citra perbankan syariah sebagai lembaga yang peduli dan bertanggung jawab. Personalisasi layanan dan pengembangan nasabah. Tujuan meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah melalui layanan yang lebih personal dan relevan. Strategi memanfaatkan data untuk memahami kebutuhan dan
preferensi nasabah secara lebih mendalam, menawarkan produk dan layanan yang disesuaikan dengan profil dan kebutuhan masing-masing nasabah, membangun hubungan yang lebih dekat dengan nasabah melalui komunikasi yang profesional dan responsif. Kementerian strategis dan berbagai pihak, tujuan memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efektivitas pemasaran melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Strategi menjalan kementerian dengan lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan komunikasi untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Berkolaborasi dengan UMKM syariah untuk menciptakan produk dan layanan yang saling menguntungkan, bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga keuangan lainnya untuk mengembangkan program-program yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah dengan menerapkan inisiatif pemasaran yang inovatif dan terintegrasi. Perbankan syariah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, menarik lebih banyak nasabah yang berkontribusi dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia. 5. Peningkatan infrastruktur. Peningkatan infrastruktur adalah proses memperbaiki, memperluas atau membangun baru fasilitas dan sistem dasar yang mendukung fungsi suatu masyarakat atau organisasi. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait peningkatan infrastruktur. Definisi: infrastruktur mencakup berbagai fasilitas fisik dan organisasi yang diperlukan untuk operasi masyarakat atau perusahaan. Peningkatan infrastruktur melibatkan perbaikan, modernisasi, atau pembangunan baru dari fasilitas-fasilitas ini. Tujuan: meningkatkan efisiensi dan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung pertumbuhan populasi dan urbanisasi, meningkatkan ketahanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim. Manfaat peningkatan infrastruktur: pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang baik menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan perdagangan. Peningkatan produktivitas: infrastruktur yang efisiensi mengurangi biaya transportasi, mempercepat rantai pasokan, dan meringkas efisiensi operasional bisnis. Peningkatan kualitas hidup: akses ke air bersih, sanitasi yang baik, transportasi yang aman, dan fasilitas kesehatan yang memadai, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan konektivitas: jalan yang baik, bandara yang modern, dan jaringan telekomunikasi yang luas, menghubungkan masyarakat, memungkinkan akses ke pendidikan, pekerjaan, dan layanan lainnya. Ketahanan: infrastruktur yang dirancang dengan baik dapat mengurangi dampak bencana alam dan perubahan iklim seperti banjir, gempa bumi, dan badai. Tantangan dalam peningkatan infrastruktur: pendanaan peningkatan infrastruktur membutuhkan investasi besar yang seringkali sulit diperoleh. Perencanaan yang matang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berkelanjutan. Koordinasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan atau pemerintah, swasta, masyarakat diperlukan untuk memastikan keberhasilan proyek. Pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur seringkali menjadi masalah yang kompleks dan memakan waktu. Dampak lingkungan: pembangunan infrastruktur dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan seperti teruskan habitat dan polusi. Yang keenam yaitu kolaborasi dengan lembaga keuangan. 1. Akses ke modal yang lebih besar dan beragam. Skala yang lebih besar, kolaborasi membuka pintu ke sumber modal yang jauh lebih besar daripada yang mungkin Anda akses sendiri. Ini memungkinkan Anda untuk mendanai proyek-proyek besar, ekspansi yang signifikan, atau investasi strategi yang akan membawa bisnis Anda ke level berikutnya. Fleksibilitas pembiayaan: lembaga keuangan menawarkan berbagai jenis pembiayaan mulai dari
pinjaman angka pendek untuk modal kerja hingga investasi jangka panjang untuk ekspansi. Anda dapat memilih opsi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan inklusi bisnis Anda. Persyaratan yang lebih lunak. Dalam beberapa kasus, kolaborasi dapat membuka akses ke persyaratan pembiayaan yang lebih lunak seperti suku bunga yang lebih rendah, angka waktu yang lebih panjang, atau jaminan yang lebih fleksibel. Ini karena lembaga keuangan melihat potensi sinergi dan pengurangan risiko melalui kolaborasi. Yang kedua, peningkatan kredibilitas dan reputasi. Validasi pihak ketiga. Ketika lembaga keuangan yang terpercaya bersedia berkolaborasi dengan bisnis Anda, ini memberikan validasi eksternal yang kuat pada pelanggan, pemasok, dan investor. Ini menunjukkan bahwa bisnis Anda solid, memiliki potensi, dan layak dipercaya. Peningkatan kepercayaan, kredibilitas yang meningkat, pembangunan kepercayaan dengan semua pemangku kepentingan yang dapat menghasilkan peningkatan penjualan, loyalitas pelanggan, dan hubungan yang lebih kuat dengan pemasok. Daya tarik investor. Kolaborasi dengan lembaga keuangan dapat membuat bisnis Anda lebih menarik bagi investor potensial karena mereka melihat adanya dukungan dan pengawasan dari pihak ketiga yang berpengalaman. Yang ketiga, jaringan yang lebih luas dan lebih kuat. Akses ke pasar baru. Lembaga keuangan memiliki jaringan yang lebih luas dengan pelanggan di berbagai industri. Di wilayah kolaborasi dapat membuka pintu ke pasar baru yang sebelumnya sulit dijangkau. Kementerian strategis. Lembaga keuangan seringkali memiliki hubungan dengan mitra bisnis potensial seperti pemasok, distributor, dan penyedia layanan lainnya. Kolaborasi dapat memfasilitas kementerian strategi yang saling menguntungkan. Promosi dan pemasaran. Lembaga keuangan dapat membantu mempromosikan bisnis Anda kepada jaringan mereka, meningkatkan visibilitas dan kesadaran merek Anda. 4. Dukungan teknis dan konsolidasi ahli. Perencanaan keuangan. Lembaga keuangan dapat membantu Anda mengembangkan rencana keuangan yang komprehensif, termasuk proyek, pendapatan, pengeluaran, dan arus kas. Manajemen risiko. Lembaga keuangan dapat membantu Anda mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan bisnis Anda seperti risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional. Strategi bisnis. Lembaga keuangan dapat memberikan wawasan dan saran strategis untuk membantu Anda meningkatkan kinerja bisnis Anda seperti pengembangan produk, strategis pemasaran, dan ekspansi pasar. Pelatihan dan pengembangan. Beberapa lembaga keuangan menawarkan program pelatihan dan pengembangan untuk membantu Anda meningkatkan keterampilan manajemen dan kepemimpinan. 5. Inovasi pengembangan produk atau layanan baru. Ide-ide segar. Kolaborasi dapat memicu ide-ide baru dan inovatif dengan menggabungkan keahlian dan perspektif yang berbeda. Akses ke teknologi. Lembaga keuangan seringkali memiliki akses ke teknologi terbaru dan praktik terbaik industri yang dapat membantu Anda meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis Anda. Pengujian pasar. Lembaga keuangan dapat membantu Anda mengujikan produk dan layanan baru di pasar yang berbeda, memberikan umpan balik yang berharga untuk mengembangkan lebih lanjut keunggulan kompetitif. Dengan berkolaborasi, Anda dapat mengembangkan produk dan layanan yang unik dan inovatif yang memberikan Anda keunggulan kompetitif di pasar. Contoh konkret, sebuah UMKM yang ingin memperluas usahanya dapat berkolaborasi dengan BPR untuk mendapatkan pinjaman modal kerja. Selain mendapatkan modal, UMKM tersebut juga mendapatkan pendampingan dari BPR dalam hal manajemen keuangan dan pemasaran. Sebuah startup teknologi dapat berkolaborasi dengan perusahaan modal ventura
perusahaan modal untuk mendapatkan investasi. Selain mendapatkan dana tersebut juga mendapatkan akses ke jaringan investor dan mentor yang berpengalaman. Sebuah perusahaan berproperti dapat berkolaborasi dengan bank untuk mendapatkan pembiayaan proyek. Selain mendapatkan dana, perusahaan tersebut juga mendapatkan dukungan dari bank dalam hal pemasaran dan penjualan properti. Yang ketujuh, pendidikan dan penelitian. Baik, mari kita bahas mengenai pendidikan dan penelitian. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu Anda ketahui. 1. Pendidikan. Definisi pendidikan adalah proses pembelajaran, pengetahuan, keterlibatan, nilai, keyakinan, dan kebiasaan. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan pendidikan, tetapi juga dapat terjadi secara otodidak. Tujuan pendidikan mengembangkan potensi individu secara optimal, mempersiapkan individu untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Individu meningkatkan pengetahuan, keterlibatan, dan kemampuan berpikir kritis. Masyarakat menciptakan masyarakat yang cerdas, produktif, dan berbudaya. Negara meningkatkan daya saing bangsa dan memajukan peradaban. 2. Penelitian. Definisi penelitian adalah proses sistematis untuk mencari, menguji, dan mengembangkan pengetahuan baru. Tujuan penelitian: menemukan pengetahuan baru, menguji kebenaran suatu teori, memecahkan masalah, meningkatkan pemahaman tentang suatu fenomena. Jenis-jenis penelitian. Penelitian dasar. Penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan teori dan pengetahuan baru tanpa aplikasi praktis yang langsung. Penelitian terapan. Penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah praktis dan mengembangkan solusi yang dapat diterapkan. Penelitian kuantitatif. Penelitian yang menggunakan data numerik dan analisis statistik untuk menguji hipotesis. 3. Hubungan pendidikan dan penelitian. Sinergi yang erat. Pendidikan dan penelitian saling terkait dan saling memperkuat. Pendidikan memberikan dasar pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan penelitian, sedangkan penelitian menghasilkan pengetahuan baru yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Peran pendidikan tinggi. Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menghasilkan penelitian berkualitas dan mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang penelitian. Peningkatan kualitas pendidikan. Penelitian dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas metode pengajaran, mengembangkan kurikulum yang lebih relevan, dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Inovasi dan kemajuan. Pendidikan dan penelitian adalah kunci untuk inovasi dan kemajuan di berbagai bidang, seperti teknologi, kesehatan, ekonomi, dan sosial. 4. Pendidikan dan penelitian di Indonesia atau Sulawesi Utara. Tantangan. Kualitas pendidikan yang belum merata, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur penelitian, kurangnya minat dan partisipasi masyarakat dalam penelitian. Peluang. Potensi sumber daya alam yang melimpah untuk penelitian. Dukungan pemerintah untuk mengembangkan pendidikan dan penelitian. Inisiatif peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan penelitian, pengembangan infrastruktur pendidikan dan penelitian, peningkatan anggaran untuk penelitian, kerjasama antara perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan industri. Yang ke-8, dukungan untuk UMKM. 1. Pentingnya dukungan untuk UMKM, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Yang ke-9 yaitu tantangan pertumbuhan. Tantangan pertumbuhan adalah hambatan yang dihadapi di bisnis atau ekonomi saat berusaha berkembang. Tantangan ini bisa berasal dari internal atau misalnya keterbatasan modal, manajemen yang buruk, atau eksternal, misalnya persaingan, perubahan pasar, regulasi. Beberapa tantangan utama meliputi sumber daya terbatas, kekurangan modal, SDM, teknologi, manajemen tidak efisien,
proses bisnis buruk, pengambilan keputusan lambat, persaingan ketat, munculnya pesaing baru, peran harga, perubahan pasar, perubahan selera konsumen, tren baru. Regulasi pemerintah, perizinan rumit, pajak tinggi, kondisi ekonomi, inflasi, suku bunga naik, krisis, strategi untuk mengatasi tantangan. Perencanaan matang, visi jelas, analisis SWOT, SDM berkualitas, rekrut, latih, motivasi karyawan, inovasi dan adaptasi. R dan D, adopsi teknologi baru, efisiensi operasional, otomatisasi, keuangan sehat, kontrol biaya, manajemen arus kas, pemasaran efektif, branding, pemasaran digital, kepatuhan regulasi, patuhi semua aturan, kolaborasi, cari menteri strategis. Dengan strategis yang tepat, bisnis dapat mengatasi tantangan dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Sebagai penutup, inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional dengan berbagai kebijakan inovatif dan dukungan yang berkelanjutan. Diharapkan industri perbankan syariah mampu berkembang pesat, meningkatkan inklusi keuangan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Mari bersama kita dukung dan tingkatkan peran perbankan syariah sebagai bagian dari upaya mewujudkan keuangan yang berkelanjutan, adil dan berdaya saing tinggi di Indonesia. Dengan kolaborasi dan inovasi, masa depan perbankan syariah Indonesia akan semakin cerah dan memberi dampak positif bagi pembangunan bangsa.